Shalom, bersama dengan My Way, renungan malam yang akan membawa kita tidur dengan nyenyak bersama Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini mau buktikan sebuah pertanyaan, apakah benar bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena di video saya yang barusan berlalu, saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu Markus pasal yang keempat ayat ke-41. Di situ dikatakan, mereka, maksudnya adalah Petrus dan kawan-kawan, menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu membuktikan bahwa Petrus dan para rasul yang lainnya belum mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya secara 100%. Sehingga ketika mereka dicekam rasa takut, Yesus Tuhan menghardik badai, meneduhkan danau dengan berkata, diam, tenanglah. Maka angin ribut itu tenang dan badai itu teduh. Timbullah kasak kusuk di antara Petrus dan kawan-kawan yang berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, lewat peristiwa yang dahsyat ini tadi, Petrus dan kawan-kawan jadi mulai terbuka pikirannya bahwa Yesus bukan sembarang orang, bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap umat Kristiani harus menghormati nabi-nabi Tuhan, walaupun mungkin nabi ini berasal dari keyakinan yang berbeda. Kenapa? Karena setiap nabi adalah orang istimewa di hati Tuhan. Setiap nabi adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Tujuannya mereka bekerja untuk Tuhan yang sama, membawa umat mereka masing-masing hidup baik, hidup benar, menuju kepada keselamatan sampai kelak ada di surga. Demikian pula umat yang berkeyakinan lain menghormati sangat Yesus yang adalah Kristus. Nah, sekarang kita melihat apa yang membedakan Tuhan Yesus dengan nabi yang lain. Sementara waktu ada begitu banyak umat di luar Kristiani yang memanggil dan menyebut Yesus juga adalah seorang nabi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambilkan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, ketika dia datang mengunjungi Lazarus yang sudah mati 4 hari. Saya baca ayat 25 lebih dulu dari Yohanes 11 ayat 25, kemudian nanti kita loncat 43 dan 44, demikian bunyi firman-Nya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 43-44, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia
pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebagai salah satu bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus yang adalah Kristus, Sang Juru Selamat, tidak bisa disamai oleh semua para nabi. Dia satu-satunya nabi yang bisa buat orang mati setelah mati 4 hari itu hidup kembali, yaitu dalam jati diri yang namanya Lazarus. Oleh karena itu, siapapun saudara dan saya, kenalilah Anda dan saya bahwa kita, sekalipun kita beriman, sekalipun kita adalah seorang pendeta, tidak mungkin kita bisa menyamai apa yang sudah pernah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, aku dari atas, kamu berasal dari bawah. Otomatis yang berasal dari atas jauh lebih mulia dari kita yang dari bawah, yang hanya sebagai debu tanah. Manusia adalah umat ciptaan Dia. Oleh karena itu, kita hari ini harusnya tidak usah merasa takut, tidak usah meragukan lagi bahwa ternyata Yesus memang adalah Tuhan. Jika engkau adalah orang-orang yang setia kepada Kristus, maka engkau layak disebut oleh Dia sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian, sebagai seorang anak, kita boleh menjadi ahli waris dari apa yang Bapak kita punya. Selamat malam, kita tidur bersama Kristus dengan nyenyak. Sampai berjumpa lagi di program selanjutnya lewat program Renungan Malam My Way. Shalom.